Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, senang sekali kita kembali berjumpa dengan sahabat melalui channel Yung Yung. Oke, kali ini kita akan membahas kenapa kita sudah mengerjakan sholawat dan beristiqomah namun doanya belum juga terkabulkan. Teman-teman, sholawat amatlah banyak manfaatnya. Allah sendiri telah memerintahkan agar mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana selalu kita dengar di saat akan mengumandangkan adzan, Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallim taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Sahabat, Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Qurtubi menjelaskan tentang sholawat menjadi 3 kategori, yakni 1. Sholawat Allah kepada Nabi itu bukanlah doa, melainkan bentuk rahmat dan keridhaan. Nomor 2, sholawatnya para malaikat, yaitu permohonan ampunan mereka bagi Rasulullah. Dan nomor 3, sholawatnya kita para umat Islam atau manusia adalah doa sekaligus pengakuan atas kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sholawat yang malaikat dan umat Islam memiliki makna yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kembali kepada topik di atas, kenapa kita sudah mengerjakan sholawat dan beristiqomah namun doanya belum juga terkabulkan? Saya yakin pasti setiap orang menginginkan kehidupan bahagia. Hanya saja standarnya berbeda-beda. Ada yang dengan kekayaan baru bisa merasakan kebahagiaan, namun ada yang anak-anaknya soleh saja sudah luar biasa bahagianya. Ada juga dengan istri yang cantik sudah berbahagia, dan ada juga anak-anaknya yang sudah berhasil dapat kerjaan sudah sangat berbahagia. Jadi kebahagiaan itu tergantung pada individu masing-masing. Namun umumnya kekayaan biasanya menjadi standar baku utama menurut umumnya masyarakat. Karena itu banyak orang mencantumkan kekayaan dalam doa-doanya. Dalam firman-Nya yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Satu prinsip penting yang harus Anda pegang, bahwa semua firman Allah adalah benar janji Allah, dan Dia tidak akan mengingkari janjinya. Kita yakin hal ini, yaitu janji Allah harus kita yakini. Terkait makna di atas, terkadang Allah telah memberikan ijabah atas doa kita, namun kita tidak tahu hakikat dan bentuk ijabah tersebut. Karena respon baik
terhadap doa bentuknya bermacam-macam, yaitu seperti Allah mengabulkan doa kita, ada yang seketika, ada yang lambat. Ada beberapa hal yang menjadikan doa kita belum terkabul, di antaranya yaitu 1. Memakan dari harta yang haram. 2. Durhaka kepada orang tua. 3. Melakukan ghibah. 4. Tidak ikhlas dalam berbuat. Selain itu, ada juga beberapa yang perlu kita ketahui, yaitu Allah mengganti doa kita dengan menghindarkan diri kita dari musibah yang mungkin akan menimpa kita senilai dengan isi doa kita. Dan mungkin juga Allah simpan doa kita itu dalam bentuk pahala, yaitu untuk keperluan kita nanti di akhirat. Umumnya, ketika kita berdoa, selalu berkeyakinan bahwa sesuatu yang diminta itu adalah hal yang terbaik buat kita. Padahal belum tentu hal itu lebih baik untuk kita, apalagi dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Karena itulah, terkadang Allah menahan doa kita, karena hal itu lebih baik bagi kita daripada apa yang kita inginkan, namun tidak baik bagi kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah 216. Saudara, bagian ini penting untuk dipahami agar kita tidak berburuk sangka kepada Allah, yaitu ketika merasa doa kita tidak kunjung dikabulkan, kita harus selalu yakin bahwa Allah lebih tahu hal terbaik untuk kita, karena dialah yang menciptakan manusia dan dialah zat yang maha sempurna ilmunya. Allah maha sayang dengan hamba-hambanya, hanya saja tidak semua bentuk kasih sayang Allah itu kita ketahui. Tidak semua kasih sayangnya Dia wujudkan dalam bentuk rezeki, tidak pula dalam bentuk doa yang dikabulkan sesuai apa yang diminta. Maka bersabarlah, barangkali belum saatnya kesempatan itu kita dapatkan. Kuncinya, jangan putus asa. Jangan putus asa dalam berdoa. Umumnya kita manusia tidak sabar dengan keinginannya. Semua berharap sebisa mungkin keinginannya bisa terwujud secara instan ataupun tidak menunggu waktu yang lama. Prinsip semacam ini memberikan dampak buruk ketika kita berdoa, kemudian tidak kunjung dikabulkan. Biasanya akan muncul rasa bosan dan rasa putus asa. Padahal perlu kita ketahui, putus asa adalah merupakan salah satu sebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putus asa ataupun bosan berdoa itu tidak dianjurkan dalam Islam, sebagaimana hadis atau sabda Rasulullah SAW, yang artinya tidak hentinya doa seorang hamba akan dikabulkan selama doa itu bukan mengandung maksiat ataupun memutuskan silaturahim dan doa yang tidak tergesa-gesa. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa dalam doa?" Kemudian Rasul menjawab, yaitu orang yang mengatakan saya telah berdoa, namun saya merasa belum pernah dikabulkan. Kemudian dia putus asa dan meninggalkan doanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sebaiknya setelah sholawat berdoalah, sebab
sholawat adalah amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat itu amat banyak manfaatnya, maka jangan pernah putus asa dalam sholawat. Sebelum Anda berdoa, maka istiqomahkan selalu untuk bersolawat. Insya Allah dengan memperbanyak sholawat, Allah akan selalu dekat dengan kita. Maka perbanyaklah sholawat dan insya Allah hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudara, kita jangan terlalu berharap untuk mendapatkan dunia dengan ibadah yang dilakukan. Meskipun kita yakin bahwa di antara balasannya Allah berikan bagi orang-orang yang beribadah terkadang diwujudkan di dunia. Akan tetapi, jangan dijadikan itu sebagai tujuan Anda untuk melakukan sholawat. Dalam firman Allah dalam Al-Quran, yaitu, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Quran Surat Al-Hajj ayat 11. Tentunya kita tidak ingin termasuk orang-orang yang telah disindir Allah dalam ayat tersebut, yaitu orang yang melakukan ketaatan karena sesuatu yang bersifat dunia. Sungguh sangat disayangkan ketika ibadah yang kita lakukan hanya dibayar dengan balasan sekilas dunia saja. Karena itu ingatlah bahwa balasan yang lebih baik ataupun lebih berharga adalah balasan akhirat. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.